Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang agroindustri singkong. Jadi, kita di sini akan menjelaskan pengolahan singkong menjadi lahan bisnis yang bisa bersaing di kalangan milenial. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu singkong. Pengertian pohon singkong atau yang disebut juga ubi kayu adalah salah satu tanaman dikotil yang berasal dari negara Amerika Selatan yang sangat mudah untuk dibudidayakan dan banyak mempunyai manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Hampir semua masyarakat mempunyai pohon singkong di lingkungan rumahnya karena memang sangat mudah untuk menanamnya. Cenderung pohon singkong meskipun tidak harus disiram setiap hari akan tetapi tetap hidup dan tumbuh subur. Walaupun mudah dibudidayakan, pohon singkong susah untuk hidup ketika musim panas terus-menerus ataupun musim hujan terus-menerus, karena batang pohon singkong cenderung mudah kering ataupun busuk. Pohon singkong dimanfaatkan mulai dari daun, batang, dan umbinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang singkong mentega. Singkong mentega atau disebut singkong kuning ini memiliki warna kuning yang khas dan teksturnya yang empuk, legit, dan kenyal. Rasanya yang manis membuat singkong mentega sering diolah menjadi tape atau sekedar direbus menjadi camilan rumahan. Bahkan, singkong ini disebut sebagai salah satu singkong istimewa karena rasanya yang menggugah selera. Hasil masakan yang dibuat dengan singkong ini memiliki warna yang cantik dan menggugah selera. Singkong jenis ini dapat diolah menjadi berbagai menu seperti cake singkong, pizza singkong, hingga kue mata roda. Selain itu, singkong kuning sering dibuat menjadi tape singkong dengan rasa yang manis dan warna kuning yang cantik. Meskipun singkong bisa diolah menjadi banyak olahan makanan, tetapi kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang salah satu olahan singkong, yaitu tape. Tapai atau tape adalah kudapan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat sebagai substrat oleh ragi. Di Indonesia dan negara-negara tetangganya, substrat ini biasanya beras ketan dan umbi singkong. Ragi untuk fermentasi tapai merupakan campuran beberapa mikroorganisme terutama fungi atau kapang dan jamur seperti Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus oryzae, Endomycopsis burtoni, Musor, Candida utilis, Saccharomycopsis fibuligera, dan Pediococcus, tetapi tidak tertutup kemungkinan jenis lain juga terlibat. Tapai hasil fermentasi dengan ragi yang didominasi S. cerevisiae umumnya berbentuk semi cair, lunak, berasa manis keasaman, mengandung alkohol, dan memiliki tekstur lengket. Produksi tapai biasanya dilakukan oleh industri kecil dan menengah. Baik, di sini saya akan menyebutkan bahan-bahan pembuatan tape. Yang pertama, singkong segar. Yang kedua, ragi, tape. Yang ketiga, daun pisang. Dan cara pembuatan tape: 1. Kupas singkong dan kerik bagian luarnya. 2. Potong sesuai selera, lalu cuci sampai bersih. 3. Rebus singkong sampai 3/4 matang. Tingkat kematangan ini bisa dilihat ketika daging singkong sudah bisa ditusuk dengan garpu atau lidi. 4. Angkat singkong yang telah 3/4 masak lalu dinginkan. 5. Biarkan singkong benar-benar dingin. Anda bisa mendiamkannya selama 10 jam. 6. Siapkan wadah plastik dengan tutup. Lapisi wadah plastik dengan daun pisang. 7. Hancurkan 2 keping ragi tape sampai benar-benar halus. 8. Tata singkong di dalam wadah yang telah dilapisi daun pisang. 9. Taburi dengan ragi yang telah dihaluskan. 10. Tutup singkong yang telah diberi ragi dengan daun pisang. Di sini saya akan menerangkan apa saja sih bahan bolu tape dan cara pembuatan bolu tape. Bahan-bahannya meliputi tape singkong manis, santan kental, butir telur, gula kastor, tepung terigu, minyak goreng, emulsifier, dan keju cheddar parut. Cara pembuatan bolu tape adalah: yang pertama, campurkan santan dengan tape singkong yang telah dihaluskan. Aduk hingga semua tercampur rata dan sisihkan. 2.
Kocok telur dan campurkan dengan emulsifier dan gula pasir. Kocok kembali hingga adonan mengental. Lalu, tambahkan dengan terigu halus dan aduk hingga semua tercampur rata. 3. Tambahkan kembali adonan dengan tape singkong, aduk-aduk kembali hingga rata dan tambahkan kembali dengan minyak goreng. Aduk kembali hingga rata. 4. Siapkan loyang tulban atau cetakan muffin dengan lapisan cup paper. Tuang adonan ke dalamnya dengan menambahkan topping keju parut. 5. Tahap terakhir. Panggang dalam oven menggunakan suhu 160 derajat Celcius. Apabila menggunakan loyang tulban dan bila menggunakan cetakan muffin, panggang dengan suhu 180 derajat Celcius. Tunggu selama 25 menit hingga menjadi matang sempurna. Angkat dan dinginkan sejenak. 6. Kue bolu tape singkong siap diiris dan disajikan sesuai selera. Peluang bisnis bolu singkong. Dari apa yang sudah kelompok kami kaji, bisnis bolu singkong ini adalah bisnis yang cukup menjanjikan karena merupakan salah satu bisnis yang banyak peminatnya. Dari bisnis bolu singkong ini ada 2 persiapan yang perlu dilakukan. Yang pertama, persiapan awal usaha bolu tape singkong. Dengan cara memulai sebuah usaha perlu menyediakan modal. Kebutuhan modal usaha dalam membuka usaha bolu tape singkong pun kini dapat disesuaikan dengan skala bisnis yang dijalankan. Modal usaha dipakai untuk membeli perlengkapan, bahan baku, dan lain-lain. Jika saat ini kita memiliki modal usaha yang hanya pas-pasan, maka kita bisa membuka bisnis bolu tape singkong dalam skala kecil. Buka usaha bolu tape singkong yang bertempat di lokasi yang strategis agar bisnis makin mudah dikunjungi konsumen. Usaha bolu tape singkong memang tepat sekali dijalankan karena keuntungannya yang menggiurkan. Yang kedua adalah promosi usaha bolu tape singkong. Saat membuka usaha bolu tape singkong, memang penting sekali melakukan promosi. Promosi usaha perlu dilakukan agar mangsa pasar yang dituju bisa mencapai target. Sebenarnya, cara promosi usaha bolu tape singkong ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kita juga lakukan promosi usaha bolu tape singkong ini dengan cara menyajikan berbagai topping dari bolu tape singkong yang ada dengan tambahan bahan sehingga membuatnya makin terlihat cantik serta menarik. Tak hanya itu saja, melainkan kita juga bisa membuat penampilan tempat usaha yang lebih bersih dan lebih rapi, sehingga menarik minat konsumen. Untuk cara promosi yang lain bisa dilakukan dengan cara memasang banner atau spanduk di depan usaha kita. Jika perlu, sertai gambar agar membuatnya makin menarik serta mudah dikenal masyarakat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.